Pasca KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka suap, Pusat Polisi Militer Puspom TNI pun menyusul melakukan hal yang sama. Bersama Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto, Kepala Basarnas langsung ditahan. Tapi di luar itu, KPK diduga mendapat teror yang terjadi pasca KPK mengungkap operasi tangkap tangan soal suap proyek di Basarnas. Salah satunya berupa karangan bunga misterius yang ditujukan ke pimpinan dan pejabat struktural KPK. Karangan bunga dikirim ke rumah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dalam karangan bunga disebut dirinya sebagai tetangga, yang isinya, selamat atas keberhasilan Bapak Alexander Marwata memasuki pekarangan tetangga. Sementara dari keterangan tertulis Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebutkan, dalam beberapa hari ini mendapatkan tantangan dan ancaman atau teror nyawa dan kekerasan ancaman dan teror tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp dan karangan bunga yang dikirim ke rumah pejabat struktural dan pimpinan KPK karena memberantas korupsi. Serangan pembunuhan karakter ini bagian dari tantangan tersebut. Penetapan tersangka Kepala Basarnas oleh KPK sempat menuai polemik. KPK mendadak jadi sorotan setelah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf kepada TNI dan menyalahkan anak buahnya yang dinilai hilaf soal penetapan tersangka Kepala Basarnas yang merupakan perwira tinggi TNI aktif. Presiden Joko Widodo pun akhirnya angkat bicara. Presiden menyebut ada permasalahan koordinasi. Jokowi menegaskan akan melakukan evaluasi terkait penempatan pejabat di lembaga yang strategis, termasuk jabatan sipil yang diisi militer. Pak, ada evaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil nggak? Karena akhirnya kalau ada masalah hukum ke depan akan terjadi konflik seperti Kabasarnas. Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi. Kini kasus suap Kepala Basarnas berada di tangan Puspom TNI dengan tetap berkoordinasi dengan KPK. Menko Polhukam Mahfud MD yakin proses penanganan kasus korupsi pengadaan di Basarnas yang berproses di peradilan militer akan steril dari intervensi politik dan tekanan masyarakat. Atas arahan Panglima TNI dan Kasau, Puspom TNI sudah melanjutkan mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu kita percayakan ini kepada peradilan militer dan kita semua akan mengawalnya dari luar. Dalam kasus korupsi di Basarnas, KPK menduga sejak tahun 2021 hingga 2023, Kepala Basarnas menerima suap lebih dari 88 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Dugaan teror sampai ke pimpinan KPK dalam beberapa hari terakhir pasca OTT kasus suap di Basarnas. Lalu bagaimana sebenarnya menjamin penanganan kasus ini berjalan dengan baik dan juga benar? Dan bagaimana menjamin transparansi penanganan kasus Kepala Basarnas yang ditangani Puspom TNI saat ini? Pagi ini kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir bersama Sapa Indonesia Pagi. Ada pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Dan ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Mas Zainur Rohman. Selamat pagi Mas Zainur. Selamat pagi. Dan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 ada Bang Saud Sitomorang. Selamat pagi Bang Saud. Terkait dengan kasus teror yang dialami KPK saat ini terkait dengan operasi tangkap tangan Kepala Basarnas 2021-2023. Saya ingin bertanya ke Bang Saud terlebih dahulu sebagai Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Sebenarnya teror ini kerapkah dialami para penyidik KPK yang menangani kasus-kasus korupsi dan seperti apa pada saat Bang Saud ada di dalamnya? Ya itu biasa ya, bentuknya juga macam-macam. Tapi bagi saya yang pernah jadi diplomat di luar negeri juga
cara orang menggunakan kata saja nggak pakai kata-kata yang apa namanya masukin pengarangan, lebih lemah lembut dari itu pun kalau kita lihat sequence-nya pada saat ada sesuatu yang lagi kita kerjakan itu kan strong signal buat kita bahwa ada ketidakpuasan. Dia mengatakan bagus langkahnya gitu ya. Tapi buat saya itu udah agak lain gitu ya. Kalau orang-orang nggak pernah muncul tiba-tiba muncul atau nomor yang nggak pernah muncul. Jadi maksud saya gini, respon baliknya adalah apapun bentuknya, Anda akan mengalami. Kalau nggak, yang nggak usah, jangan tugas di KPK gitu. Syukur nggak ditimpukin orang gitu ya. Jadi maksud saya apapun yang dilakukan oleh respon upaya kita pemberantasan korupsi, itu sebabnya 9 nilai di KPK itu selalu diingatkan. Hasil musyawarah panjang itu 9 nilai itu. Jujur, peduli, mandiri, sederhana, berani, ada kata berani itu, adil dan seterusnya. Jadi itu harus dipahami. Jadi cara ngejawabnya gitu aja. Jadi mereka harus menunjukkan bahwa 9 nilai itu masih ada di benak mereka. Jadi sederhana ya harus sederhana, nggak boleh naik helikopter juga misalnya gitu ya kan. Jadi banyak nilai-nilai itu harus dijabarin gitu loh. Jadi berani ya berani, jujur jujur, jangan bilang pagi sore bilang ini, lain bilang ini. Jadi ada satu paket itu 9 nilai, jadi harus dipahami. Mungkin sementara itu dulu, Mas. Ya, Bang Saud, tapi ketika para penyidik KPK ini mendapatkan ancaman dan juga teror, baik itu karangan bunga yang baru kita lihat tadi, dan juga SMS begitu, apakah ini juga berpengaruh besar terhadap penanganan kasus tersebut atau seperti apa, Bang Saud? Kalau saya enggak, dulu kan waktu IKTP itu kan saya dituduh pembohong gitu. Dilaporin ke polisi juga gitu kan. Jadi maksudnya kalau kolektif kolegialnya jalan, mereka 5-5 tuh harus kompak, jangan beda. Konferensi persnya beda, terus kemudian konferensi pers yang lain beda lagi gitu ya. Ini kan mencerminkan di dalam memang saya bilang ada solo, ada duet, ada trio tuh di situ kayaknya kesannya. Jadi ini yang harus diubah. Jadi maksudnya kolektif kolegial itu kalau solid ya tentunya dengan 9 nilai tadi itu masyarakat sipil, Mbak Bibit, Mas Jainur itu pasti dukung. Dukung bukan hanya dengan ngomong, didoakan juga gitu loh. Kira-kira gitu. Oke, saya mau ke peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Mas Zainur Rahman. Mas Zainur, ini melihat setelah penetapan Kabasarnas tersangka kasus pengadaan barang begitu terkait dengan nilai korupsi 88,3 miliar rupiah, dan KPK akhirnya terus meminta maaf dan mendapatkan teror juga di sana. Anda melihatnya seperti apa penanganan kasus ini? Ya, pertama saya sepakat dengan Pak Saud ya, bahwa ketika seseorang masuk ke KPK itu sudah paham tentang pekerjaan dan risikonya. Jadi seperti teror, entah dari pihak manapun, itu merupakan satu konsekuensi yang tidak terhindarkan. Yang kedua, saya pikir tidak perlu kemudian khawatir gitu ya, bahwa teror-teror tersebut akan mempengaruhi jalannya penanganan perkara. Yang ketiga, saya pikir ya KPK perlu mengambil langkah-langkah preventif gitu ya, seperti ya katanya ada panic button, juga bisa membuat apa namanya alert untuk pegawai dan juga para pimpinan. Juga kalau memang ancaman tersebut menjadi manifest, maka bisa kemudian lapor kepada aparat penegak hukum. Kalau diduga pelakunya berasal dari sipil ya lapor kepada Polri, kalau pelakunya dari militer lapor kepada Puspom TNI. Tapi menurut saya memang cara-cara pengancaman, apalagi berupa kekerasan, itu sudah bukan zamannya lagi ya di zaman sekarang, ketika Indonesia sudah memasuki reformasi ke sekian puluh tahun. Nah, kalau dilihat dari perkaranya sendiri, sebenarnya kan menurut saya ada 3 gradasi gitu ya. Yang pertama, KPK bisa saja menetapkan seorang anggota TNI aktif seperti Kabasarnas itu sebagai tersangka korupsi. Saya berpendapat demikian. Dasarnya apa? Pasal 11 Undang-Undang KPK junto Undang-Undang 2899, bahwa KPK itu salah satu kewenangannya adalah menangani perkara yang melibatkan penyelenggara negara. Nah, salah satu penyelenggara negara itu adalah pejabat tinggi negara atau sekarang disebut sebagai lembaga negara. Kabasarnas adalah kepala lembaga negara. Dan yang kedua bahkan eselon 1, baik itu aparat penegak hukum maupun militer, itu adalah salah satu makna dari penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang 2899. Tapi sebenarnya meskipun saya katakan ini KPK berwenang, yang kemarin terjadi itu KPK bukan menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka. Kalau kita dengarkan pernyataan Pak Alex,
Pak Alex itu sudah merevisi pernyataannya bahwa KPK nggak mengeluarkan sprindik. Jadi konferensi pers pertama itu menurut saya adalah salah ketika Pak Alex mengatakan KPK menetapkan 2 orang militer sebagai tersangka. Kenapa? Karena sudah direvisi oleh Pak Alex, ternyata tidak ditetapkan sebagai tersangka. Itu adalah bagian dari pekerjaan dari POM TNI yang akan dikoordinasikan oleh KPK. Jadi saya setuju dengan Pak Saud lagi-lagi bahwa ternyata di internal KPK sangat problematik bahkan untuk hal yang sangat elementer yaitu soal sprindik. Nah, selanjutnya kalau memang KPK tidak berani menetapkan sendiri seorang anggota militer aktif sebagai tersangka, maka seharusnya mengusulkan pembentukan tim koneksitas dari tahap penyidikan. Dasarnya apa? Pasal 89 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalaupun KPK masih tidak berani lagi atau tidak mau lagi ya menggunakan tim koneksitas, ya serahkan kepada Puspom TNI. Dengan cara apa? Dengan sharing informasi dan alat bukti. Lantas apa kalau KPK hanya menyerahkan kepada Puspom TNI? Gunakan pasal 42 Undang-Undang KPK. KPK lakukan koordinasi dan pengendalian, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya. Sehingga saya pikir 3 gradasi kewenangan yang diberikan kepada KPK itu seharusnya di-exercise, digunakan sebaik mungkin. Nah, kalau dalam kondisi sekarang, kemudian Puspom TNI mengatakan akan menangani sendiri dan akan menuntutnya di peradilan militer, diaminkan oleh Menko Polhukam, ya saya pikir ini memang juga tidak lepas dari strategi yang berantakan di internal KPK. Tetapi sekali lagi, kalau saya sih berharap untuk posisi saat ini, meskipun Puspom TNI mengatakan akan tangani sendiri dan akan ajukan ke peradilan militer, menurut saya belum terlambat bagi KPK untuk menawarkan pembentukan tim koneksitas menggunakan pasal 89 KUHP dan nantinya harus diajukan di peradilan umum sesuai dengan pasal 91 KUHP bahwa kalau ada tindak pidana korupsi tindak pidana dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer, maka dilihat titik berat kerugiannya. Kalau kerugiannya adalah kepentingan umum, maka diajukan ke peradilan umum. Mas Riza. Ya, sebelum kita membahas terkait dengan tim koneksitas yang nantinya juga akan dibentuk untuk TNI dan juga TNI, KPK dan juga TNI, begitu saya mau ke Mbak Bivitri terlebih dahulu ini. Mbak Bivitri, ini kan Puspom tengah menangani tersangka yang berasal dari militer. Bagaimana menjamin agar publik juga tahu perjalanan penanganan kasus ini supaya lebih transparan dan juga profesional seperti yang dikatakan Pak Alex begitu di KPK? Ya, soalnya adalah tidak ada jaminan juga karena peradilan militer itu suatu mekanisme yang sangat berbeda dengan peradilan umum. Jadi hukum acaranya, kemudian juga yang perlu diketahui adalah bahkan dalam penuntutannya juga namanya auditor ya. Jadi semuanya militer. Dan itu yang sebenarnya dikhawatirkan dan sebenarnya ingin dibongkar sejak tahun 98. Namun kita terkunci ya karena juga dalam amandemen dalam Undang-Undang Dasar tetap dicantumkan yang namanya peradilan militer. Jadi satu-satunya cara adalah untuk meminta komitmen dari Panglima TNI dan dari semua pihak yang terkait dengan peradilan militer ini. Kalau tadi saya sempat membaca cuplikan liputan Kompas TV, misalnya Menko Polhukam bilang akan lebih steril, itu sebenarnya di satu sisi barangkali dianggap baik karena lebih steril dari kepentingan politik, tapi kan dengan kata lain Pak Mahfud ingin mengatakan selama ini ada intervensi di peradilan umum. Tapi di sisi lainnya saya ingin menyoroti lebih sterilnya itu karena memang tidak ada yang bisa memberikan masukan yang berarti. Jangan selalu bilang bahwa masukan dari masyarakat sipil itu ataupun pihak-pihak lain itu buruk. Karena nyatanya terkadang masyarakat sipil memberikan amicus curiae itu adalah friends of the court ya, memberikan masukan kepada pengadilan, kemudian memantau jalannya sidang. Nah, hal-hal seperti itu yang derajatnya akan berkurang. Nah, ini yang komitmen ini yang saya kira perlu kita minta dari Panglima TNI dan juga dari pihak peradilan militer secara umum, dari Kamar Peradilan Militer di Mahkamah Agung juga, karena memang itu kamar tersendiri, Mas. Dia terpisah dari atas sampai bawah semuanya orang-orang yang punya pangkat kemiliteran. Dan karena itu juga tadi dikatakan steril, tapi kan juga artinya dalam hal memutuskan, memberikan putusan, itu juga biasanya akan muncul bias dari soal kepangkatan itu. Karena kita tahu persis, dalam suatu institusi yang berbasis komando seperti itu sangat struktural, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari bias-bias kepangkatan seperti itu. Sebagai contoh, waktu kasus Bakamla itu vonisnya 4,5 tahun waktu itu,
dan dia tidak pakai mekanisme koneksitas ya waktu itu, ditanganinya langsung oleh peradilan militer. Nah ini di KPK memang selama ini belum pernah terjadi ternyata soal koneksitas ini, walaupun sebenarnya di undang-undang ada, dan bahkan kalau menurut saya ini masuknya betul-betul wilayah peradilan umum, tidak lagi peradilan militer. Tapi saya kira ini adalah politik penegakan hukum. Bagaimanapun kita sudah saya bisa menjabarkan, Mas Zainur, Pak Saud bisa menjabarkan semua peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sudah sangat kuat menunjukkan bahwa ini semua harusnya masuk wilayah peradilan umum, tapi politik penegakan hukum kita masih mau memberikan semacam kekebalan begitu ya, seakan-akan kita tidak sama di hadapan hukum, padahal harus diingat ini kasusnya korupsi dan juga jabatannya bukan jabatan militer, ini adalah Kabasarnas. Jadi seharusnya pemberhentian dan seterusnya tidak mengikuti tata cara militer. Begitu Mas Reza. Oke, nah statement dari Mbak Fitri ini juga membuat masyarakat jadi lebih melek soal hukum kasus korupsi begitu. Ini di sidang di pengadilan umum atau pengadilan militer. Apalagi kita juga akan istilahnya zaman sekarang itu cocok logi. Melihat kasus-kasus yang sudah ada yang dilakukan militer. Contoh kasus Heli di 2015-2017 itu juga akhirnya juga terungkap yang akhirnya untuk masyarakat sipil tidak mendapatkan hukuman, sementara militer ini kasusnya juga terhenti karena dianggap kurangnya cukup bukti. Anda melihatnya seperti apa, Mbak Bivitri? Ya itulah, jadi ketika mungkin dalam bahasa sehari-hari, minjem Mas Riza juga tadi pakai bahasa sehari-hari ya. Ibaratnya tuh jeruk makan jeruk kan nggak mungkin ya Mas Riza dan pemirsa. Jadi sebenarnya yang dikhawatirkan salah satunya seperti itu. Tapi memang ini adalah warisan sejarah. Karena kita tahu betul ya, saya kira sudah menjadi catatan sejarah yang umum diketahui. Sejak kita merdeka memang ada kekuatan yang luar biasa besar dari institusi yang dulu namanya ABRI. Dan kita paham sejak reformasi, ada reformasi sektor keamanan, tapi hanya berhenti di pemisahan TNI dan Polri. Tapi sebenarnya institusinya, kulturnya, dan seterusnya masih serupa. Nah, jadi kekebalan, keistimewaan, privilege dari kelompok ini, kelompok militer dan Polri berubah, tapi masih ada catatan-catatan tentu saja, itu masih terus berlangsung, warisan sejarah. Nah, ini yang saya kira masih terus dipelihara, dan persis sekali seperti Mas Riza sampaikan, yang dikhawatirkan adalah ketika ternyata ada perlakuan-perlakuan yang tidak menunjukkan prinsip negara hukum, yaitu kesamaan di muka hukum. Karena seakan-akan yaitu tadi, begitu pelakunya kan harusnya dilihat tindak pidananya apa. Kalau soalnya disersi misalnya, oh jelas itu peradilan militer. Tapi kan ini adalah tindak pidana korupsi. Jadi harusnya dilihat di situ, sehingga kita semua, seandainya saya korupsi, atau Mas Zainur, atau Pak Saud korupsi, ya semua orang, bahkan Presiden Republik Indonesia kalau terbukti korupsi, ya kena juga. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kalau militer berbeda? Itu pertanyaan kritis yang harus kita ajukan. Oke, itu makanya tentunya ada tadi Mas Zainur disampaikan bahwa adanya pengusutan koneksitas begitu. Terkait dengan pengusutan koneksitas ini, nanti kita akan bahasnya usai jeda, saudara. Jadi Anda tetaplah bersama Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita juga masih bergabung bersama sejumlah narasumber yang hadir pagi hari ini melalui sambungan Zoom, yakni pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti, lalu juga ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Mas Zainur Rohman, dan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 ada Bang Saud Sitomorang. Saya lanjutkan dialog ke Bang Saud. Bang Saud, tadi Mbak Bivitri juga menyampaikan terkait dengan koneksitas dari KPK dan juga TNI. Selama Bang Saud menjabat 2015 hingga 2019, kasus apa yang memang Bang Saud temui dengan TNI? Contoh, kita ambil kasus Heli AW 101. Ini kan melibatkan TNI juga. Komunikasi apa sebenarnya memang sudah dilakukan antara KPK dan juga TNI terkait dengan kasus tersebut misalnya? Iya, agak berbeda ya kalau AW 0101 itu seingat saya itu dia pasal 2, jadi kerugian negara ya. Jadi dihitung dulu kerugian negaranya, kemudian KPK ada dialog di depannya. Tanya-tanya kapan ini dibeli, siapa yang beli, bagaimana proses lelangnya, dan seterusnya. Jadi di situ penyelidik punya waktu, space gitu. Ya. Nah, di OTT ini, sebenarnya di OTT juga kalau kita bicara penindakan, yang berbeda kan karakternya. Karakter atau nature-nya. Nature-nya OTT itu kan boleh dibilang tuh
by name, by address, by jabatan tuh jelas ketika dimulai penyelidikan. Dan Ya. itu kan setelah OTT itu kan laporan masyarakat yang sudah terjadi, kemudian dilaporkan ke KPK, didalemin. By nature itu saya katakan selalu by name, by address, by jabatan tuh jelas orangnya. Wah ini ada TNI-nya gitu lah. Ya, TNI maksudnya yang bekerja di institusi sipil, dalam hal ini Basarnas. Jadi di situ sebenarnya sudah, kalau memang mau bicara risiko, kan kalau di mana-mana kan selalu bicara apa namanya? Kalau kita bicara penindakan hukum itu ada unsur sosiologinya. Ya. Sosiologi bahkan politiknya jadi sospol gitu. Unsur sosiologi itu yang kalau kita mau bicara bagaimana memanage gitu ya, dia dalam manajemen itu governance itu kan, dalam governance itu ada risk, ada compliance gitu, ada risiko, ada kepatuhan dan seterusnya. Nah itu sebenarnya harus di kepala tim penyelidik dan pimpinan, sehingga risiko-risiko yang muncul ada gitu. Makanya dulu kan kita panggil konsultan, ada lebih 3.000 risiko itu menjadi pegawai KPK itu, dan masing-masing punya solusinya. Itu tadi kemudian muncul ada istilah panic button tadi itu. Risiko ini yang sebenarnya nggak diantisipasi, risiko jadi noisy gitu loh. Kan ujung tujuannya itu kan adalah penindakan gitu. Betul. Ada orang melakukan tindak pidana yang sudah fultoid, sudah terbukti. Dalam pikiran saya pribadi, mau ditangani siapapun itu boleh. Tapi kalau kita bicara sistem yang ada, sebenarnya koneksitas. Kenapa KPK dari dulu tidak berani? Ya kesannya melakukan koneksitas seperti yang dilakukan yang lain. Tapi harus ada solusi. Gitu. Dan kita lakukan penindakan di tempat yang sipilnya, terus kemudian dilarikan ke yang militernya. Tapi untuk AB 101 saya nggak mengikuti kasusnya, saya dengar jadi SP3. Jadi mungkin di situ ada soal trust. Ya iyalah, Republik ini kan dari dulu soalnya trust juga, gitu. Itu aja persoalannya. Kenapa nggak trust? Karena kemudian mereka tidak comply, kan, terhadap apa yang dilakukan. Comply terhadap internal dia, dan comply terhadap aturan negara, dalam hal ini koneksitas. Jadi sekali lagi, saya lebih cenderung sebenarnya sampai hari ini sudah ada kepastian, saya anggap ya, tapi ketidakpastiannya jangka panjang. Ketidakpastian ini jangka panjang karena peristiwa ini akan terjadi lagi. Dan saya pikir ya yang namanya Menko, kalau Menko itu Anda perintah, bukan koordinasi aja. Karena kalau koordinasi itu isinya perintah. Saya mau bulan depan kalau ini kasus ini terjadi jangan ada lagi ya, pakai ini gitu. Sebenarnya kalau saya Menko ngomongnya saya begitu. Langsung ada solusi begitu ya Bang? Kenapa Mas? Ya langsung ada solusi begitu, jadi langsung saja begitu. Potensinya akan terjadi kapan aja nih, bisa terjadi. Karena kan belanja barang dan seterusnya, perilaku itu belum berubah. Jadi kita nanti kapan-kapan Mas interview saya lagi, nanya lagi kayak gini. Sebel juga tuh lama-lama, ya kan? Ya. Oke. Nah kalau ke Mas Zainur terkait dengan koneksitas TNI dan juga KPK ini, seharusnya seperti apa sih Mas? Tadi Bang Saud juga sampaikan bahwa terkait dengan kasus ini itu seharusnya juga merupakan sebuah perintah, bukan koordinasi lagi. Ya, kalau memang sekarang call tertingginya adalah koneksitas, tentu sekarang kan masing-masing sudah menetapkan tersangka ya, KPK untuk sipil, POM TNI untuk pelaku militer. Menurut saya sih tetap bisa dilakukan tim koneksitas itu. Dengan cara apa? Duduk bersama antara KPK dan POM TNI, bentuk tim koneksitas, rumuskan bersama untuk penyusunan dakwaan, dan nanti untuk penuntutan. Nah, harapan saya, ini kan sampai sekarang belum dilakukan. Menurut saya adalah ajukan ke peradilan umum. Menurut saya call tertingginya adalah ajukan ke peradilan umum. Jadi nanti di peradilan umum itu ada JPU dari KPK, ada JPU-nya adalah auditor militer digabungkan juga, dan hakimnya juga sama. Hakim dari pengadilan tipikor yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc ditambah dengan dari militer. Jadi ini juga peradilannya peradilan koneksitas. Dan itu semua dijamin di dalam pasal 91 KUHP. Ada dasar hukumnya sangat kuat gitu ya. Nah, tetapi kan harapan ini juga belum tentu akan terwujud ya. Kalau belum terwujud, saya tadi katakan ya KPK paling tidak exercise pasal 42 Undang-Undang KPK. Koordinasikan dan kendalikan. Jadi KPK bisa menjadi pengendali untuk perkara di militernya. KPK tetap bisa memberikan petunjuk, atau menyatakan ketidaksetujuan, atau melakukan setidak-tidaknya adalah melakukan pengawasan secara aktif, secara melekat kepada proses yang berlangsung di Puspom TNI untuk dua tersangka militer
militernya. Nah, tetapi menurut saya sepakat dengan Pak Saud nih, saya sepakat sekali. Kita tidak bisa hanya bicara soal kasus Basarnas saja. Pertama kita flashback ke masa lalu di kasus Agusta Westland 101 di mana publik bertanya-tanya bagaimana dengan 5 tersangka militernya yang tidak dilanjutkan. Sehingga ini ke depan akan seperti apa? Nah, kalau kita bicara ke depan maka perlu dibahas. Di dalam Undang-Undang TNI pasal 65 itu kan kalau pelaku militer melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum, melakukan pidana militer tunduk pada peradilan militer. Tetapi pasal itu digantung dengan pasal 74 Undang-Undang TNI itu, bahwa pasal itu baru bisa berlaku kalau Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer itu diubah atau diganti. Sampai sekarang DPR dan Presiden itu mendiamkan reformasi sektor keamanan di bidang peradilan. Artinya, untuk mencegah hal seperti kekisruan di penanganan kasus korupsi Basarnas itu terulang kembali di masa depan, maka perlu melanjutkan reformasi peradilan sektor keamanan, yaitu reformasi peradilan militer. Ada amanat kok untuk memperbarui undang-undang peradilan militer, dan sekarang kita juga perlu juga dari sisi materialnya menyesuaikan dengan KUHP, dari sisi formilnya kitab undang-undang hukum acara pidana juga perlu disesuaikan sehingga ke depan harus ada kata putus dari negara. Ya. Ke depan kalau ada pelaku militer melakukan tindak pidana umum harus di peradilan umum, dan itu kan juga sudah dimuat di pasal 65 Undang-Undang TNI. Yang kedua adalah kalau ada penyertaan itu artinya adalah sebuah tindak pidana dilakukan bersama-sama dengan pelaku beberapa orang. Nah, penyertaannya antara militer dan sipil maka harus dalam bentuk koneksitas. Ya. Ya, harus dalam bentuk koneksitas. Nah, selanjutnya menurut saya yang perlu dilakukan berarti kan sekarang justru ada di tangan Presiden dan di tangan DPR. Mereformasi Undang-Undang 3197, mereformasi, menurut saya bahkan yang perlu direformasi adalah Undang-Undang TNI juga. Tadi Mbak Bivitri menyinggung soal reformasi sektor keamanan. Ini kan bermula dari jabatan sipil diduduki oleh militer. Ternyata konsekuensinya panjang. Ya kan kita lihat ada Basarnas, ada BNN, ada jabatan-jabatan lain itu bisa diduduki oleh militer. Begitu juga di Polri. Di Polri itu juga bisa menduduki jabatan-jabatan di luar Polri. Nah, ini juga dikeluhkan. Rekan-rekan saya yang ASN banyak mengeluh. Kalau Polri boleh duduk di jabatan sipil, boleh nggak ASN duduk di jabatan di Polri yang non-PNS Polri? Nggak boleh. Begitu juga di TNI. TNI boleh duduk di jabatan sipil. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak sipil duduk di jabatan Polri? Nggak boleh. Nah, ini tidak resiprokal. Nah, ini juga perlu ada reformasi yang menyeluruh. Dan ini tidak dilakukan sama sekali oleh periode ini gitu ya. Jadi ke depan solusinya adalah kata putus dari negara. KPK berwenang tidak tangani militer, harus ada kata putus. Di mana? Di undang-undang. Yang kedua, peradilannya di mana? Peradilan umum atau militer? Yang ketiga, bagaimana kalau terjadi penyertaan pelaku sipil dan militer? Harus ada kata putus. Kalau tidak ada kata putus, yang seperti ini masih akan terjadi lagi di masa akan datang, dan kekisruan-kekisruan itu masing-masing bisa dicarikan dasar hukumnya. Bahkan saya sampai sekarang berpendapat KPK boleh kok tangani militer, dasarnya pasal 11 Undang-Undang 19, Junto Undang-Undang 2899. Itu sangat kuat juga dasar hukumnya. Oke, kan walaupun TNI juga punya undang-undangnya sendiri gitu ya Mas Zainur ya? Iya, ini kan hanya masalah keberanian. KPK nggak berani aja gitu. Kalau mau bisa kok. Oke, KPK nggak berani aja, kalau mau bisa, Mas Zainur. Oke, kita ke Mbak Bivitri lagi. Mbak Bivitri, setujukah dengan statement dari Mas Zainur terkait dengan seharusnya dalam kasus ini, dalam kasus Kabasarnas 2021-2023, seharusnya di peradilan umum dengan adanya koneksitas dari TNI dan juga KPK yang tadi disampaikan Mas Zainur. Anda berpendapat seperti apa, Mbak Bivitri? Iya, sangat setuju. Jadi memang sudah saatnya kita juga kita semua harus menyadari ya, pemirsa semua mudah-mudahan dapat gagasannya bahwa korupsi itu kan masalah yang besar sekali di negara ini. Ya. Semua penyelenggara negara dan militer tidak terkecuali, kepolisian tidak terkecuali. Saya nggak mau bilang ada yang imun, nggak ada korupsinya. Nah, artinya ini akan terus-menerus berlanjut begitu ya. Artinya ada kemungkinan banyak terjadi kasus. Dan karena sekarang seperti dikatakan oleh Mas Zainur tadi, ternyata banyak sekali jabatan sipil penyelenggara negara yang diserahkan kepada militer, maka niscaya kasus ini akan banyak sekali yang terungkap. Jadi letaknya memang harusnya di
peradilan umum, dalam hal ini pengadilan khusus sebenarnya ya, pengadilan tipikor secara khusus begitu. Kenapa? Karena selain tadi disampaikan misalnya pasal-pasal yang di KUHP mengenai koneksitas, bahkan Undang-Undang TNI sendiri kalau kita perhatikan pasal 65 ayat 2, walaupun ada perdebatan ini belum direvisi peradilan militernya, tapi normanya sudah sangat jelas bahwa dikatakan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana yang diatur dalam undang-undang. Berarti jelas kalau ini bukan soal peradilan militer, ini adalah soal tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tipikor. Dan orang yang bisa menyidik, menuntut dan seterusnya atau lembaga yang bisa melakukan hal itu adalah KPK karena sudah ada undang-undang KPK. Ada juga undang-undang tentang pengadilan tipikor. Jadi kerangka hukumnya sebenarnya sudah sangat jelas. Nah ini yang kita harus perhatikan dan sekali lagi jangan lupa bahwa Kepala Basarnas itu sesungguhnya bukan jabatan militer. Ini kan kita nggak berbicara soal apa ya, Pangdam, Koramil dan seterusnya. Tapi Kabasarnas yang sebenarnya jabatan sipil. Karena itu ini adalah bagian dari kerangka di Undang-Undang TNI sebenarnya yang mengizinkan adanya militer yang menduduki jabatan-jabatan sipil. Dan saya kira ketika nanti ada revisi Undang-Undang TNI, juga kita harus hati-hati di situ. Jangan sampai malah diperluas. Karena dalam revisi Undang-Undang atau rancangan revisi Undang-Undang TNI yang sempat beredar di masyarakat dan dibahas, ternyata mau diperluas lagi. Saya kira kita harus konsisten di sini, bukan soal kita anti lembaga ini, anti lembaga itu, bukan. Tapi kita berbicara soal equality before the law. Tidak boleh ada yang imun dalam penegakan hukum. Begitu. Setuju sekali. Baik, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran juga kita bagi masyarakat terkait dengan perlakuan kasus hukum untuk kasus tindak korupsi khususnya begitu terkait dengan mencuatnya Kabasarnas 2021-2023 terkait dengan kasus korupsi. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber saya, ada pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Mas Zainur Rahman, dan juga Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Bang Saud Sitomorang atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi. Kita tunggu seperti apa kasus penanganan korupsi Basarnas 2021-2023. Kita berharap bahwa kasus ini bisa ditindak secara profesional dan juga transparan. Terima kasih sekali lagi para narasumber pagi hari ini.